Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat semua ya. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita mengingat kembali materi minggu lalu. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan ini? Yap, betul sekali, barisan aritmetika. Lalu untuk yang ini adalah barisan geometri. Lalu, jika barisan-barisan itu dijumlahkan? Seperti ini. Berapakah jumlah 8 suku pertama deret tersebut? Mungkin kita bisa saja langsung mencari suku berikutnya, sampai suku ke-8 lalu kita jumlahkan. Tapi adakah cara yang lebih simpel dari itu? Ya, ini dinamakan deret aritmetika. Menggunakan cara seperti ini, Sn melambangkan jumlah suku ke n. Diperoleh dari n dibagi 2, dikalikan dengan 2 kali A itu suku pertama, ditambahkan dengan n dikurangi 1 dikalikan beda. Hampir sama dengan rumus barisan aritmetika, hanya bedanya di Sn n per 2 sama 2A. Selanjutnya, untuk yang geometri, seperti ini, berapakah jumlah 8 suku pertama deret tersebut? Kita bisa menggunakan seperti ini. Untuk R-nya yang lebih dari 1 atau yang positif, masih ingat R adalah rasio. Nah, sedangkan kita menggunakan seperti ini untuk yang rasionya kurang dari 1. Perbedaannya hanya di sini. Kalau untuk yang R-nya lebih dari 1, di sini rasio dipangkatkan n dikurangi 1, dan di sini adalah rasio dikurangi 1. Sedangkan untuk yang R kurang dari 1, satunya dulu dikurangi dengan R pangkat n, dan juga 1 dikurangi R. Karena R-nya kurang dari 1 atau negatif. Baik, agar lebih paham, mari kita langsung ke contoh. Kita ambil deret yang tadi. Berapa jumlah 8 suku pertama deret tersebut? Ya, waktu habis. Berapa? Ini adalah deret aritmetika. Kenapa? Karena coba kita amati, 3 ke 7 bedanya berapa? 4. 7 ke 11 bedanya 4. Maka ini adalah deret aritmetika. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita langsung substitusikan, karena yang dicari adalah 8 suku pertama, n-nya kita ganti dengan 8. Langsung kita substitusikan seperti itu. A-nya adalah 3, bedanya adalah 4. Lalu kita lanjutkan, sehingga ketemu nilainya seperti ini. Kita kerjakan dulu 2 kali 3, karena dia adalah perkalian. Kemudian kita kerjakan dulu 8 dikurangi 1, karena dia ada di dalam kurung, sehingga ketemu seperti ini. Lalu kita lanjutkan. Ini yang kita kerjakan dulu adalah 7 kali 4, sehingga ketemu 28. Karena apa? Masih ingat sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan perkalian? Lalu kita lanjutkan. 6 tambah 28 kita kerjakan dulu karena dia di dalam kurung, sehingga ketemu seperti ini. Maka S8 atau jumlah dari 8 suku pertama barisan ini, deret ini maksud saya, adalah 136. Contoh selanjutnya, berapa jumlah 8 suku pertama deret tersebut? Ya, ini adalah deret apa? Ini adalah deret geometri, karena polanya adalah bersifat rasio atau kelipatan. 3 dikalikan 2 sama dengan 6, 6 dikalikan 2 sama dengan 12, dan seterusnya, sehingga penyelesaiannya menggunakan ini. Karena rasionya adalah 2, yaitu lebih dari 1, maka Sn yang kita gunakan adalah yang ini. Yang mana? Yaitu yang Rn-nya dulu baru dikurangi 1. Sehingga bisa kita masukkan, kita substitusikan
N-nya kita ganti 8, A-nya kita ganti 3 karena suku pertamanya adalah 3, lalu rasionya adalah 2, N-nya adalah 8, lalu kita temukan seperti ini. Maka jumlah 8 suku pertama pada deret geometri ini adalah 765. Mudah sekali kan? Nah, 2 itu untuk pola yang paling umum. Lalu, bagaimana dengan pola-pola yang lain? Mari kita simak lebih lanjut. Ya, kita langsung ke contoh yang pertama. Perhatikan persegi-persegi berikut ini. Mari kita hitung dari depan. Ada 1, kemudian ada 2 persegi, ada 3 persegi, lalu ada 4 persegi. Maka di sini berlaku pola apa? Mudah sekali ya untuk menentukan rumus suku ke N. Adalah N itu sendiri. Persegi-persegi itu dinamakan barisan konfigurasi objek. Sedangkan angka di bawahnya dinamakan pola barisan bilangan. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar kolom-kolom ini. Ada berapa bagian yang diarsir warna biru? Pada kolom pertama ada 1, pada kolom yang kedua ada 4, sedangkan pada kolom yang ketiga ada 9. Di sini berlaku pola apa? Apa kira-kira hubungan dari angka-angka ini? Berlaku kuadratnya ya. Sehingga untuk menentukan rumus suku ke N di sini yaitu N dikuadratkan. Ya, tetap fokus. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ada bola yang diwarna merah dan biru. Kemudian, jika susunan bola diteruskan dengan pola ke N, dengan N adalah suatu bilangan bulat positif, tentukan banyak bola berwarna biru pada pola ke UN, banyak pola berwarna biru pada susunan ke-10 atau U10, banyak bola berwarna biru pada susunan ke-1000 alias U1000. Bagaimana kalau polanya seperti itu? Mari kita bahas lebih lanjut ya. Ya, kita perhatikan di pola-pola berikut ini. Ada apa di sini? Ini dia. Pada pola ke-1, bola birunya sebanyak 1. Sedangkan susunannya, horizontalnya adalah 1, vertikalnya adalah 2. Sedangkan pada pola kedua, ada 3 bola biru, yang mana bola ini susunannya yang sini 2, sedangkan yang vertikal adalah 3. Dan seterusnya sampai bola keempat, sehingga bisa kita temukan seperti ini. Ya, yang kita cari adalah jumlah bola biru kan tadi. Nah ini, satu bola biru ini didapatkan dari setengah dikalikan 1, 1 itu adalah ini, dan dikalikan 2, 2 itu adalah ini. Dia adalah setengahnya, setengah dari keseluruhan susunan ini, makanya ini dikalikan setengah. Di pola yang kedua, ada 3 bola biru. Diperoleh dari setengah, dikalikan 2, dikalikan 3. Begitu juga untuk bola ketiga, jika kita hitung jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bola biru, yang mana 6 ini diperoleh dari setengah, dikalikan 3, dikalikan 4. Semuanya berlaku setengahnya. Ya kan? Nyambung ya? Nah, dengan memperhatikan pola di atas, maka kita bisa membuat pola ke N. Ya, seperti ini ya, bentuk umumnya. Nah, ini untuk pola ke N yaitu setengah dikalikan dengan N. N di sini ya ini 3, 2, itu N-nya. Lalu dikalikan dengan N tambah 1, ya kan? Di sini N tambah 1, untuk pola ke-1 ini 2, untuk pola kedua ini 3, untuk pola ketiga ini adalah 4, untuk pola keempat ini adalah 5, makanya ini adalah N tambah 1. Nah, pola seperti di atas dinamakan pola barisan bilangan segitiga, karena rumusnya hampir sama dengan, ya sama dengan luas segitiga. Sehingga untuk pola ke-10 dan pola ke-1000 bisa langsung kita cari seperti ini. Mudah sekali kan? Ya. Selanjutnya ada sebuah latihan. Ini perhatikan pola-pola ini.
Dengan memperhatikan susunan bola di atas, tentukan banyak bola pada pola ke N atau UN, jumlah bola hingga pola ke N alias Sn. Ini coba kalian kerjakan untuk latihan, lalu dikumpulkan ke saya. Mari kita berkenalan dengan segitiga Pascal. Apa itu segitiga Pascal? Ya, bentuknya adalah seperti ini. Coba perhatikan, apakah kalian sudah pernah melihat ini sebelumnya? Nah, ini. Kita perhatikan, yang atas sendiri adalah 1. Segitiga Pascal disusun dengan angka 1 seperti ini. Lalu ini adalah 2, diperoleh dari 1 ditambah 1. Sehingga terbentuklah seperti ini. Kemudian, di baris yang ketiga, 1 ditambah 2 menghasilkan 3. Begitu juga yang sebelah sini, 1 ditambah 2 menghasilkan 3. Lalu untuk di baris yang keempat, 1 ditambahkan 3 menghasilkan 4, 3 ditambahkan 3 menghasilkan 6, 3 ditambahkan 1 menghasilkan 4. Kemudian untuk baris yang kelima juga sama. Di sini 1 ditambah 4 menghasilkan 5, 4 ditambah 6 menghasilkan 10, 6 ditambahkan 4 menghasilkan 10, 4 ditambahkan 1 menghasilkan 5. Yang pinggir-pinggir ini tetap 1. Nah, begitu juga untuk baris ke-6, baris ke-7 dan seterusnya disusun dari penjumlahan dari masing-masing elemennya. Dinamakan segitiga Pascal karena ditemukan oleh Blaise Pascal. Silakan baca sejarahnya jika kalian penasaran. Selanjutnya ada keunikan dari segitiga Pascal. Sebagai suatu pola yang spesial, segitiga Pascal memiliki beberapa keunikan. Jika kita amati dari baris ke-1, bisa kita tulis seperti ini. Jika di baris kedua kita jumlahkan, hasilnya adalah 2. Jika baris ketiga kita jumlahkan, akan menghasilkan angka 4. Jika di baris keempat kita jumlahkan juga, akan menghasilkan 8. Jika baris kelima kita jumlahkan juga, menghasilkan 16. Baris keenam kita jumlahkan, menghasilkan 32. Bentuk-bentuk ini bisa ditulis dalam bentuk bilangan perpangkatan dengan basis 2. Masing-masing basisnya 2, sedangkan pangkatnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, berurutan. Yang pertama adalah 0. Ini mirip dengan barisan geometri. Sehingga bisa kita tulis baris ke N dari segitiga Pascal adalah 2 pangkat N dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Yap, betul sekali, karena di baris yang pertama pangkatnya adalah 0. Di baris yang kedua pangkatnya adalah 1. Sama seperti pola yang geometri waktu itu, dia dikurangi 1. Jadi, kenapa suku pertamanya tidak kita tulis? Karena suku pertamanya adalah 1. Jadi, sama saja di sini. Ini mirip dengan rumus barisan geometri yang suku pertamanya adalah 1, sehingga satunya tidak perlu kita tulis ya. Sedangkan kegunaan dari segitiga Pascal ada banyak, yaitu menentukan koefisien perpangkatan suku 2, kemudian menentukan peluang kejadian pelemparan N buah koin, yang mana itu belum dibahas di kelas 8, sehingga kita cukup perkenalan sampai sini saja tentang segitiga Pascal. Lalu selanjutnya ada pola bilangan Fibonacci yang seperti ini. Ini sangat sederhana. Jadi suku yang ketiga diperoleh dari suku yang ke-1 ditambah suku yang kedua. 1 ditambah 1 menjadi 2. Kemudian 2 ditambah 3 menghasilkan 5. 5 ditambah 8 menghasilkan 13.
Begitupun seterusnya. Mudah sekali kan? Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat belajar!